Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW tidak semulus apa yang diperkirakan. Ketika Rasulullah SAW sudah banyak dimungsuhi di daerahnya sendiri, yaitu kota Mekah, Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk segera berhijrah. Cerita kali ini kita akan bercerita tentang hijrahnya Rasulullah dengan para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ketika para sahabatnya Rasulullah sudah berhijrah ke kota Madinah, di kota Mekah tinggal Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW. Pada suatu malam, Rasulullah menghendaki untuk berangkat menuju kota Madinah, yakni berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Malam itu, seisi rumah Abu Bakar sibuk menyiapkan perbekalan. 2 untanya telah disiapkan di belakang rumah lengkap dengan pelananya. Sementara Aisyah sibuk menyiapkan air minum dan kebutuhan lainnya. Karena kantong air yang mereka bawa tidak ada talinya, maka Asma, kakak Aisyah, menyobek ikat pinggangnya menjadi 2. Satunya digunakan untuk mengikat perbekalan ke atas unta ayahnya, sementara yang satunya kembali ia kenakan untuk mengikat bajunya kembali. Itu sebabnya ia dikenal dengan sebutan satu nithakoin, yaitu pemilik 2 ikat pinggang. Mengingat gentingnya keadaan setelah adanya upaya pembunuhan terhadap Nabi, maka sesuai rencana, mereka berjalan tidak langsung mengarah ke utara, sambil menunggu suasana yang tepat. Unta-unta itu mereka arahkan ke Gua Sur. Itu berarti rombongan harus berjalan agak ke selatan, menuju arah Yaman. Siasat ini sengaja dilakukan untuk mengecoh orang-orang yang disebar kaum Quraisy. Setelah gagal membunuh Rasulullah, tentu saja mereka akan langsung menutup seluruh jalur utara untuk mencegat Nabi. Abu Bakar dibonceng Abdullah, putranya, sementara Rasulullah menaiki unta sendiri. Selama perjalanan, Abu Bakar tak henti-hentinya berjalan maju mundur untuk menjaga keselamatan beliau, menjaga jarak agar tidak terlalu jauh dari beliau. Setelah sampai lereng bukit, Abu Bakar mencoba mendaki ke atas memastikan keadaan di dalam gua. Untuk sementara waktu mereka akan berada di Gua Sur, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Abdullah disuruh kembali ke Mekah, namun setiap petang ia harus kembali ke gua. Putra Abu Bakar itu ditugasi untuk mendengarkan desas-desus di antara penduduk Tanah Suci dalam serangkaian pengejarannya terhadap Nabi dan Abu Bakar. Untuk urusan makanan dan kebutuhan lainnya, Asma siap mengantarkannya sore hari sebelum Abdullah berangkat. Tak ketinggalan, pagi hari Amr ibn Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang selama ini bertugas mengembalakan kambing, diperintahkan untuk menggiring kambing-kambingnya ke bawah lereng bukit agar mereka bisa memerah susunya, sekaligus menutupi jejak unta Abdullah dengan jejak kaki kambing-kambingnya. Selama 3 hari di Gua Sur, semua berjalan sesuai rencana. Meskipun sebenarnya di dalam kota, Asma sebagai seorang perempuan cemas tak terkira, kenangan pahit menimpanya. Ketika mereka rombongan Nabi telah berangkat, Abu Jahal mendatangi rumahnya bersama beberapa pemuda Quraisy. Abu Jahal terus mendesak agar Asma mau mengatakan kemana ayahnya pergi. Asma bungkam, meskipun lelaki pemberang itu menampar pipinya dengan keras. Hal itu tidak membuatnya sedih. Yang terasa begitu menyasakan dadanya adalah ketika kakeknya yang telah buta datang. Ayahmu telah membuat kalian semua bersedih. Ia pergi begitu saja, tanpa meninggalkan bekal sedikit pun untuk kalian. Lirih sang kakek mengucapkan kata-kata itu, namun gaungnya membedah kelembutan naluri wanita Asma. Diraihnya tangan kakeknya itu, dibimbingnya tangan itu menyentuh sebongkah batu yang ia tutup dengan sehelai kain. Dengan begitu, tentu kakeknya akan mengira bahwa itulah adalah segenggam emas yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Padahal, ayahnya memang tidak meninggalkan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demi menjaga perasaan kakeknya, Asma rela membohongi keadaannya sendiri. Asma terpaksa harus berkata berbohong pada orang yang sangat dicintainya. Kakek tidak perlu berkecil hati. Ayah telah meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, bisiknya menenangkan sang kakek. Sambil menyentuh batu itu, Asma berkata, "Inilah yang ditinggalkan ayah untuk kami. Syukurlah kalau begitu. Berarti ayahmu telah meninggalkan bekal yang cukup untuk kalian." Kata-kata kakeknya membuat Asma sedih. Sementara itu, genderang bahaya yang ditabuh atas lolosnya Nabi Muhammad membuat Mekah gegap gempita. Orang-orang yang dianggap handal dalam mencari jejak langsung disebar. Mereka harus menemukan Rasulullah. Karena berdasarkan perhitungan tentu, Nabi belum jauh meninggalkan kota.
Sekelompok pencari jejak langsung meluncur ke utara, menyusuri rute Mekah Yatsrib. Sebagian yang lain menyusur jalur selatan hingga tiba di lereng bukit tempat baginda Nabi dan Abu Bakar berada. Derap langkah kuda mereka terdengar jelas dari dalam gua. Kini di bawah sana sedang berunding untuk memutuskan perlu tidaknya memanjat tebing dan mengintip gua di sana. Pada akhirnya, beberapa orang memang berani menaiki bukit itu. Wahai Rasulullah, kaummu kini tengah mencarimu. Demi Allah, sedikit pun aku tidak mengkhawatirkan keselamatanku, tetapi aku khawatir sesuatu yang tidak diinginkan akan menimpa kamu, bisik Abu Bakar ketika para pengejar mulai memanjat lereng. Tidak perlu khawatir, Allah selalu bersama kita, sahut Rasulullah menenangkan Abu Bakar. Setelah dekat dengan mulut gua, mereka mengurungkan niatnya untuk menengok ke dalam. Mulut gua masih tertutup rapi oleh sarang laba-laba, dan sebatang pohon yang menjulur ke gua juga masih menutupi mulut gua. Sangat mustahil dalam waktu dekat ini seseorang masuk ke gua itu. 3 hari sudah berlalu, Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Subuh hari ketika mereka berdua persatu menuruni lereng dan menuju Madinah. Namun Abdullah ibn Uraikid yang mereka sewa untuk menjadi pemandu datang sesuai dengan janjinya. Ia memang belum memeluk Islam, namun dapat dipercaya. Unta yang sempat dibawa pulang Abdullah putra Abu Bakar juga telah ia tuntun. Abu Bakar hendak memberikan salah satu unta tersebut pada Rasulullah, namun ditolak. Tidak, aku tidak akan menaiki unta yang bukan milikku sendiri, tegas Nabi. Tapi itu untamu sendiri wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Tidak, tukas Nabi. Aku akan membelinya. Berapa harga unta itu? Abu Bakar memahami penolakan ini. Hijrah yang akan mereka lakukan adalah sebuah pengorbanan besar. Saat ini Rasulullah hendak pergi melepaskan sepenuhnya perlindungan keluarganya, beralih ke perlindungan orang-orang yang masih cukup asing. Meskipun beliau tidak pernah meragukan mereka, kepindahannya ke Yatsrib tidak sekedar pindah alamat dari satu kota ke kota lainnya, akan tetapi perpindahan jiwa raga, seperti yang beliau ucapkan di Aqobah tatkala membaiat lebih dari 70 orang Yatsrib. Karena itulah penting bagi Nabi untuk mempersertakan segala yang beliau miliki dalam perjuangan ini. Pahala dari tiap jengkal perjuangan ini ingin beliau miliki secara utuh tanpa harus berbagi dengan yang lain. Unta yang akan menjadi tunggangannya juga merupakan persembahan. Oleh sebab itu, beliau Rasulullah bersikeras untuk membeli unta itu dari Abu Bakar. Aku membelinya dengan harga itu, kata Nabi setelah Abu Bakar menyebutkan harganya. Petala langit masih sedikit gelap di subuh hari keempat bulan Rabiul Awal. Bulan sabit memamerkan keelokannya pada bukit yang berdiri membisu. Permukaan tanah yang tandus itu perlahan dirayapi hewan-hewan melata yang hendak menunggu matahari muncul untuk berjemur. Suara kepakan burung hantu kini mulai berganti suara burung-burung berkicau menyambut pagi. Saat itulah Rasulullah beranjak meninggalkan Mekah dengan dikawal Abu Bakar dan pemandu jalan Abdullah ibn Uraikid sebagai putra padang pasir yang telah berpengalaman sebagai pemandu jalan. Ibn Uraikid tidak kesulitan untuk memilih jalur teraman menuju Yatsrib untuk menghindari orang-orang yang melakukan pengejaran. Pemandu itu mengarahkan untanya melalui rute barat laut mendekati Laut Merah. Inilah jalan setapak yang hanya diketahui oleh putra padang pasir untuk menuju ke utara. Mereka terus berjalan hingga hari mulai siang, mengingat perjalanan yang lumayan jauh. Karena harus menempuh rute yang tidak semestinya, maka mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Sebongkah batu besar menarik perhatian mereka untuk berteduh di bawah bayangannya, dan Abu Bakar segera menghampar tikar untuk duduk di tengah-tengah istirahat. Seorang penggembala kambing mendekat dengan sekawanan kambingnya. Mereka kemudian terlibat dalam percakapan ringan, layaknya para pengembara yang sedang menyusuri padang pasir. Begitu mengetahui bahwa 3 orang itu dari kaum Quraisy, maka pengembala itu pun memerahkan susu kambing untuk mereka menikmati. Silahkan diminum wahai Rasulullah. Abu Bakar mempersilahkan. Kemudian dia segera mengemasi barang-barang dan berkata, perjalanan harus segera dilanjutkan. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW tidak semulus apa yang diperkirakan. Ketika Rasulullah SAW sudah banyak dimungsuhi di daerahnya sendiri, yaitu kota Mekah, Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk segera berhijrah. Cerita kali ini kita akan bercerita tentang hijrahnya Rasulullah dengan para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ketika para sahabatnya Rasulullah sudah berhijrah ke kota Madinah
Di kota Mekah tinggal Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW. Pada suatu malam, Rasulullah menghendaki untuk berangkat menuju kota Madinah, yakni berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Malam itu, seisi rumah Abu Bakar sibuk menyiapkan perbekalan. 2 untanya telah disiapkan di belakang rumah lengkap dengan pelananya. Sementara Aisyah sibuk menyiapkan air minum dan kebutuhan lainnya. Karena kantong air yang mereka bawa tidak ada talinya, maka Asma, kakak Aisyah, menyobek ikat pinggangnya menjadi 2. Satunya digunakan untuk mengikat perbekalan ke atas unta ayahnya, sementara yang satunya kembali ia kenakan untuk mengikat bajunya kembali. Itu sebabnya ia dikenal dengan sebutan Zatu Nithakoin, yaitu pemilik 2 ikat pinggang. Mengingat gentingnya keadaan setelah adanya upaya pembunuhan terhadap Nabi, maka sesuai rencana, mereka berjalan tidak langsung mengarah ke utara, sambil menunggu suasana yang tepat. Unta-unta itu mereka arahkan ke Gua Sur. Itu berarti rombongan harus berjalan agak ke selatan, menuju arah Yaman. Siasat ini sengaja dilakukan untuk mengecoh orang-orang yang disebar kaum Quraisy. Setelah gagal membunuh Rasulullah, tentu saja mereka akan langsung menutup seluruh jalur utara untuk mencegat Nabi. Abu Bakar dibonceng Abdullah, putranya. Sementara Rasulullah menaiki unta sendiri. Selama perjalanan, Abu Bakar tak henti-hentinya berjalan maju mundur untuk menjaga keselamatan beliau. Menjaga jarak agar tidak terlalu jauh dari beliau. Setelah sampai lereng bukit, Abu Bakar mencoba mendaki ke atas memastikan keadaan di dalam gua. Untuk sementara waktu mereka akan berada di Gua Sur, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Abdullah disuruh kembali ke Mekah, namun setiap petang ia harus kembali ke gua. Putra Abu Bakar itu ditugasi untuk mendengarkan desas-desus di antara penduduk Tanah Suci dalam serangkaian pengejarannya terhadap Nabi dan Abu Bakar. Untuk urusan makanan dan kebutuhan lainnya, Asma siap mengantarkannya sore hari sebelum Abdullah berangkat. Tak ketinggalan, pagi hari Amr ibn Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang selama ini bertugas mengembalakan kambing, diperintahkan untuk menggiring kambing-kambingnya ke bawah lereng bukit agar mereka bisa memerah susunya, sekaligus menutupi jejak unta Abdullah dengan jejak kaki kambing-kambingnya. Selama 3 hari di Gua Sur, semua berjalan sesuai rencana. Meskipun sebenarnya di dalam kota, Asma sebagai seorang perempuan cemas tak terkira. Kenangan pahit menimpanya. Ketika mereka rombongan Nabi telah berangkat, Abu Jahal mendatangi rumahnya bersama beberapa pemuda Quraisy. Abu Jahal terus mendesak agar Asma mau mengatakan kemana ayahnya pergi. Asma bungkam, meskipun lelaki pemberang itu menampar pipinya dengan keras. Hal itu tidak membuatnya sedih. Yang terasa begitu menyasakan dadanya adalah ketika kakeknya yang telah buta datang. Ayahmu telah membuat kalian semua bersedih. Ia pergi begitu saja, tanpa meninggalkan bekal sedikit pun untuk kalian. Lirih sang kakek mengucapkan kata-kata itu, namun gaungnya membedah kelembutan naluri wanita Asma. Diraihnya tangan kakeknya itu, dibimbingnya tangan itu menyentuh sebongkah batu yang ia tutup dengan sehelai kain. Dengan begitu, tentu kakeknya akan mengira bahwa itulah adalah segenggam emas yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Padahal, ayahnya memang tidak meninggalkan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demi menjaga perasaan kakeknya, Asma rela membohongi keadaannya sendiri. Asma terpaksa harus berkata berbohong pada orang yang sangat dicintainya. Kakek tidak perlu berkecil hati. Ayah telah meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Bisiknya menenangkan sang kakek. Sambil menyentuh batu itu, Asma berkata, "Inilah yang ditinggalkan ayah untuk kami. Syukurlah kalau begitu. Berarti ayahmu telah meninggalkan bekal yang cukup untuk kalian." Kata-kata kakeknya membuat Asma sedih. Sementara itu, genderang bahaya yang ditabuh atas lolosnya Nabi Muhammad membuat Mekah gegap gempita. Orang-orang yang dianggap handal dalam mencari jejak langsung disebar. Mereka harus menemukan Rasulullah. Karena berdasarkan perhitungan tentu, Nabi belum jauh meninggalkan kota. Sekelompok pencari jejak langsung meluncur ke utara, menyusuri rute Mekah Yatsrib. Sebagian yang lain menyusur jalur selatan hingga tiba di lereng bukit tempat baginda Nabi dan Abu Bakar berada. Derap langkah kuda mereka terdengar jelas dari dalam gua. Kini di bawah sana sedang berunding untuk memutuskan perlu tidaknya memanjat tebing dan mengintip gua di sana. Pada akhirnya, beberapa orang memang berani menaiki bukit itu. "Wahai Rasulullah, kaummu kini tengah mencarimu. Demi Allah, sedikit pun aku tidak mengkhawatirkan keselamatanku, tetapi aku khawatir sesuatu yang tidak diinginkan akan menimpa kamu," bisik Abu Bakar ketika para pengejar mulai memanjat lereng. "Tidak perlu khawatir, Allah selalu bersama kita," sahut Rasulullah menenangkan Abu Bakar.
Setelah dekat dengan mulut gua, mereka mengurungkan niatnya untuk menengok ke dalam. Mulut gua masih tertutup rapi oleh sarang laba-laba, dan sebatang pohon yang menjulur ke gua juga masih menutupi mulut gua. Sangat mustahil dalam waktu dekat ini seseorang masuk ke gua itu. 3 hari sudah berlalu, Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Subuh hari ketika mereka berdua persatu menuruni lereng dan menuju Madinah. Namun Abdullah ibn Uraikit yang mereka sewa untuk menjadi pemandu datang sesuai dengan janjinya. Ia memang belum memeluk Islam, namun dapat dipercaya. Unta yang sempat dibawa pulang Abdullah putra Abu Bakar juga telah ia tuntun. Abu Bakar hendak memberikan salah satu unta tersebut pada Rasulullah, namun ditolak. Tidak, tidak, aku tidak akan menaiki unta yang bukan milikku sendiri, tegas Nabi. Tapi itu untamu sendiri wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Tidak, tukas Nabi, aku akan membelinya. Berapa harga unta itu? Abu Bakar memahami penolakan ini. Hijrah yang akan mereka lakukan adalah sebuah pengorbanan besar. Saat ini Rasulullah hendak pergi melepaskan sepenuhnya perlindungan keluarganya, beralih ke perlindungan orang-orang yang masih cukup asing. Meskipun beliau tidak pernah meragukan mereka, kepindahannya ke Yatsrib tidak sekedar pindah alamat dari satu kota ke kota lainnya, akan tetapi perpindahan jiwa raga, seperti yang beliau ucapkan di Aqobah tatkala membaiat lebih dari 70 orang Yatsrib. Karena itulah penting bagi Nabi untuk mempersertakan segala yang beliau miliki dalam perjuangan ini. Pahala dari tiap jengkal perjuangan ini ingin beliau miliki secara utuh tanpa harus berbagi dengan yang lain. Unta yang akan menjadi tunggangannya juga merupakan persembahan. Oleh sebab itu, beliau Rasulullah bersikeras untuk membeli unta itu dari Abu Bakar. Aku membelinya dengan harga itu, kata Nabi setelah Abu Bakar menyebutkan harganya. Petala langit masih sedikit gelap di subuh hari keempat bulan Rabiul Awal. Bulan sabit memamerkan keelokannya pada bukit yang berdiri membisu. Permukaan tanah yang tandus itu perlahan dirayapi hewan-hewan melata yang hendak menunggu matahari muncul untuk berjemur. Suara kepakan burung hantu kini mulai berganti suara burung-burung berkicau menyambut pagi. Saat itulah Rasulullah beranjak meninggalkan Mekah dengan dikawal Abu Bakar dan pemandu jalan, Abdullah ibn Uraikit, sebagai putra padang pasir yang telah berpengalaman sebagai pemandu jalan. Ibn Uraikit tidak kesulitan untuk memilih jalur teraman menuju Yatsrib untuk menghindari orang-orang yang melakukan pengejaran. Pemandu itu mengarahkan untanya melalui rute barat laut mendekati Laut Merah. Inilah jalan setapak yang hanya diketahui oleh putra padang pasir untuk menuju ke utara. Mereka terus berjalan hingga hari mulai siang, mengingat perjalanan yang lumayan jauh. Karena harus menempuh rute yang tidak semestinya, maka mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Sebongkah batu besar menarik perhatian mereka untuk berteduh di bawah bayangannya, dan Abu Bakar segera menghampar tikar untuk duduk di tengah-tengah istirahat. Seorang penggembala kambing mendekat dengan sekawanan kambingnya. Mereka kemudian terlibat dalam percakapan ringan, layaknya para pengembara yang sedang menyusuri padang pasir. Begitu mengetahui bahwa 3 orang itu dari kaum Quraisy, maka pengembala itu pun memerahkan susu kambing untuk mereka menikmati. Silahkan diminum wahai Rasulullah. Abu Bakar mempersilahkan. Kemudian dia segera mengemasi barang-barang dan berkata, perjalanan harus segera dilanjutkan. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib. Frustasi dengan kegagalannya menangkap baginda Nabi Muhammad. Kaum Quraisy mengambil keputusan untuk mengadakan sebuah sayembara. Mereka bersedia mengganjar 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar, hidup atau mati. Pengumuman menggiurkan itu segera disebar ke seluruh penjuru dan berlaku bagi siapa saja. Wahai Suraka, seru seorang laki-laki dari perkampungan Mudling pada Suraka yang terkenal mahir berburu. Aku melihat segerombolan orang melewati pinggiran kota. Lanjutnya, aku yakin mereka adalah Muhammad dan para sahabatnya. Aku kira yang kau lihat bukan mereka akan tetapi para pengkhianat yang hendak melarikan diri, jawab Suraka seenaknya sambil berlalu meninggalkan teman-temannya. Begitu tubuhnya lenyap di antara rumah-rumah penduduk, Suraka mempercepat langkahnya. Busur dan anak panah yang tertata rapi di rumahnya ia raih. Tak lupa, dia sengaja keluar rumah dengan berjalan kaki. Tangan kanannya menyabet tombak tajam andalannya, sementara tangan kirinya meraih sebuah kantong berisi anak panah. Dengan cepat Suraka menuju antara rumah-rumah penduduk, menyelinap di antara bangunan demi bangunan.
Bermodal informasi dari temannya tadi, tidak sulit baginya menemukan kemana arah Nabi pergi. Dan benar saja dia menemukannya, lalu ia langsung melesatkan anak panah. Ketika Suraka hendak mempersiapkan panahnya lagi, tiba-tiba kudanya terperosok dan ia terjungkal. Namun begitu ia kembali memacu kudanya, anak panah kembali melesat dari busurnya memburu panasnya udara padang pasir. Namun kembali gagal membidik sasarannya. Kudanya kembali terperosok hingga dia tak dapat bangkit kembali. Saat itulah Suraka sadar bahwa yang dia kejar bukanlah orang sembarangan. Tunggu, teriaknya memelas. Demi Allah, aku tidak akan menyakiti kalian. Setelah diangkat oleh Abu Bakar, dia kemudian menceritakan sayembara yang sedang diselenggarakan oleh kaum Quraisy. Ia mengaku pada mulanya tergiur dengan iming-iming 100 ekor unta itu. Namun, kejadian yang baru saja dialaminya membuatnya menyadari kebenaran perkataan teman-temannya. Ia akan menyatakan selain itu, Suraka yakin bahwa putra Aminah itu akan mendapatkan kemenangan atas perlindungan Allah. Sebagai permintaan maaf, dia menawarkan beberapa perbekalan. Tetapi semua itu ditolak oleh Nabi. Beliau hanya meminta agar ia merahasiakan pertemuan ini dan mereka segera berpisah. Namun sebelum berpisah, Suraka memohon kepada baginda Nabi agar berkenan memberikan suaka keamanan yang mungkin akan ia gunakan di hari-hari kemudian. Kelak suaka itu ia gunakan ketika perang Hunain. Berita hijrahnya Nabi dan sayembara berhadiah 100 ekor unta telah sampai ke Yatsrib. Mulai hari itu, begitu selesai menunaikan syalat subuh, sebagian besar penduduknya tumpah ruah ke perbatasan kota untuk menyambut Nabi. Mereka bersenjata lengkap, layaknya pasukan perang menuju pertempuran. Setiap hari pemandangan itu selalu terlihat di Yatsrib. Kerinduan mereka terhadap nabinya tidak dapat dilakukan lagi. Namun kerinduan itu kini mulai bercampur dengan kekhawatiran, karena Rasulullah dan Abu Bakar belum juga terlihat. Yang mereka tunggu telah mundur dari jadwal semestinya. Tetangga Yahudi mereka yang selama ini selalu bercerita tentang Nabi terakhir heran melihat beberapa orang yang selalu bersenjata lengkap pergi ke perbatasan. Kaum Yahudi seolah tak percaya ketika mendengar bahwa hal itu mereka lakukan untuk menyambut Nabi keturunan asli Arab yang akan datang dari Mekah. Mereka menyimpan keraguan besar. Benarkah Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat akan datang hari itu? Akankah dia keturunan Arab, bukan Israel yang selalu mereka banggakan sebagai kaum pilihan Tuhan? Matahari telah mencapai puncaknya, bahkan kini mulai condong ke barat. Beberapa orang memutuskan kembali ke rumah, namun tidak sedikit yang masih berdiri menunggu di perbatasan. Semua mata terus menatap jauh ke depan, berharap-harap cemas kapan kiranya Nabi Muhammad akan tiba. Kecemasan tidak hanya terlihat dari warga Muslim, namun seluruh wajah nampak tegang. Warga Muslim cemas akan keselamatan nabinya, sementara yang belum Islam tegang jangan-jangan orang yang mereka harapkan mampu menjadi juru damai gagal datang. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan seorang Yahudi yang berdiri di atas benteng. "Wahai Bani Kailah!" teriaknya ketika sayup-sayup dia melihat pantulan pakaian serba putih menuruni bukit terakhir yang menghalangi pandangan mereka ke selatan. "Dia orang yang kalian tunggu-tunggu telah datang." Baik warga Muslim maupun non-Muslim sangat mengeluhkan kehadiran cucu Abdul Muthalib itu. Seluruh orang yang sejak beberapa hari telah menunggu kembali berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi. Beliau duduk tenang di atas punggung Kaswa, unta yang dibelinya dari Abu Bakar, Senin siang tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah merasakan kehangatan yang dicurahkan penduduk Kuba. Tua muda, lelaki perempuan tumpah ruah meluapkan kebahagiaan mereka. Para muslimah menabuh rebana dan melantunkan lagu untuk baginda Nabi Muhammad. "Purnama telah terbit pada kami dari arah dataran tinggi Wada. Wajiblah kami bersyukur selama masih ada orang yang mengajak pada agama Allah. Wahai orang yang diutus pada kami, engkau datang membawa perintah ajaran yang harus ditaati." Setelah sampai Nabi beristirahat di rumah Kulsum ibn Al-Hidm yang konon masih musyrik, di rumah ini pula paman beliau Hamzah singgah bersama Zaid ketika datang dari Mekah untuk hijrah, mendahului Rasulullah. Tidak lama kemudian Elai menyusul bersama beberapa muslim lainnya, di antaranya Ummu Aiman yang membawa putranya. Aiman, Elai datang dengan keadaan yang cukup payah, kaki bengkak. Melihat sepupunya dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad menitikan air matanya. Beliau segera berdoa dan mengusap kaki Elai atas anugerah Allah. Seketika itu pula sembuhlah kaki Elai seperti sedia kala. Kehadiran baginda Nabi dimanfaatkan baik-baik oleh penduduk Kuba. Kaum muslim yang berada di situ kini telah menjalankan ibadahnya dengan baik. Ajaran Islam sedikit banyak telah merasuk ke dalam relung hati para mualaf, dan perlahan-lahan mulai mempengaruhi gaya hidup mereka. Simbol-simbol keislaman ingin segera mereka tegakkan karena tetangga Yahudi juga memiliki simbol. Sejak menempati lahan subur itu,
Mereka telah melihat bagaimana orang-orang Yahudi menjalankan ibadahnya. Bahkan sinagog banyak berdiri di sana sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya bagi para ahli kitab itu. Warga Muslim pun ingin memiliki tempat ibadah sendiri untuk melakukan ibadah dan penyampaian ajaran-ajaran Islam. Rasulullah menyambut baik usulan beberapa orang Muslim Kubah. Beliau memerintahkan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Seorang diperintahkan menaiki kaswah, unta yang mulai saat itu menjadi tunggangan kesayangan beliau, untuk menentukan di mana tempat ibadah itu harus didirikan. Abu Bakar mau pergi dan menaiki punggung unta Nabi. Namun hewan itu tidak mau bergerak. Ketika Elai hendak menggantikan Abu Bakar, Nabi berkata, "Lepaskanlah kendalinya. Kalian bangunlah masjid di tempat dia berputar karena unta itu mendapatkan perintah." Sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, warga Muslim segera bahu-membahu membangun tempat ibadah mereka. Tidak ada satupun Muslim yang tidak andil dalam pembangunan itu. Bahkan baginda Nabi ikut mengangkat bebatuan yang digunakan sebagai pembatas tempat ibadah itu, masjid. Begitu mereka menyebut tempat ibadah yang kini telah selesai dibangun dengan sangat sederhana luas. Bangunannya terdiri atas sebidang tanah yang tidak begitu luas. Temboknya tidak seberapa tinggi, bahkan lebih pantas disebut sekedar pagar pembatas, dan tak berat. Disitulah para Muslim akan mendengarkan petuah ajaran-ajaran Islam. Di tempat itu pula mereka akan syalat, khidmat dalam khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, memecahkan keangkuhan diri dengan berdiri tenang, ruku dan sujud, meletakkan anggota tubuh termulanya ke tempat rendah di mana manusia berasal, membenamkan diri dalam sujud dengan melekatkan kening di atas tanah yang selalu diinjak-injak seluruh ciptaannya. Sekian dulu cerita kisah hijrah Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nantikan untuk cerita selanjutnya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.